Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat lahir, sehat batin, sehingga terus terkait ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kajian Al-Quran. Itu tahsin, membaguskan harapan kita dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Ingin hati kita, bacaan kita terbaik sehingga kembali kepada Allah, mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Itu merupakan terbaik, sehingga usaha kita ingin membaca Al-Quran. Iqra fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, maka nanti yaumil akhir Al-Quran akan memberikan syafi'an li ashab bihi, yang memberikan syafaat pertolongan kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selalu mengucapkan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita selalu berusaha untuk tilawah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman. Jadi harus memiliki kunci agar masuk kepada Al-Quran. Kalau kita punya kunci, seperti kita masuk rumah punya kunci, kuncinya hilang, pasti harus didobrak, sehingga terjadilah kerusakan. Nggak jauh berbeda dengan kita mau masuk membaca Al-Quran tanpa kunci, tanpa ilmu tajwid sebagai kunci, maka masuk membaca Al-Quran, tapi pasti didobrak gitu kan. Didobrak panjang pendeknya gitu. Nggak jauh berbeda seperti itulah di dunia dan akhirat. Masuk tapi rusak gitu kan. Makanya athim kata-kata dalam kaidah mal lam yujawwidil qur'ana athim,
Man barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, athim, ya dosa, rusak gitu. Ya, mudah-mudahan harapan dan tujuan kita terus berusaha ya, ingin mendapatkan kebaikan ya, membaca Al-Quran dengan tahsin, sehingga lidah kita sering diulang-ulang ya. Dengan mendengarkan pun ya, bacaan kita salah tetap ya, itu dosanya ada tuh. Tapi dengan mendengarkan kita bacaan orang lain, pahalanya tetap gitu kan, ada dan banyak gitu kan. Semakin sering mendengarkan, terus diulang-ulang ya, dalam arti terus diulang-ulang, pahalanya dilipat gandakan. Itulah bahagialah kita ya sebagai ahlul Quran itu kan. Bukan hanya bisa, tapi kan saya sebagai ahlul Quran itu, atau masih ahli surga itu kan harapan. Insya Allah ya, Allah akan berikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri mudzakkir. Aku akan berikan, sungguh Allah akan berikan kemudahan gitu kan, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mau mempelajarinya. Juga untuk menguatkan dari kuncinya itu adalah kita harus selalu ya, baik dari sisi sisi makhraj hurufnya ya, tempat keluarnya huruf, nah, di mana tempatnya gitu kan, di mana sifat, bagaimana sifat dari huruf itu gitu kan ya, gitu kan. Baik yang mungkin sudah tersampaikan, belum ada ini tentang sifat alif, ba, sifat ta, sifat tha, sifat ja, da, za, ro, za, sa, sya, so, bo, po, zo, nah, itu kan, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Secara pertunggal kita harus fasih ya pengucapan, karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Sehingga dengan kayanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kesalahan pengucapan pun ya jelas akan merusak makna. Ucapan yang panjang pendek pun pasti akan merubah makna itu, sehingga ya harus selalu dijaga. Itu kan. Di kemarin sudah ditalaki ya, dan sudah diberikan contoh ya, dari ayat ke 9 ya. Ya, 9, 10, 11, tinggal sekarang cek. Ya, tapi tetap ya kita terus diulang kembali ya, biar ya tujuan kita ya kita berusaha ingin bisa gitu kan. Bukan aduh saya teh susah gini, ya jangan bilang susah, dah pahala mah tetap ada gitu kan. Dengan kita bisa mengucapkan salah, mendengarkan orang lain bener, pahala kan tetap gitu kan. Gitu. Jangan bilang susahnya gitu kan. Alhamdulillah saya bisa baca Quran, gitu aja. Gitu kan. Masalah benar tidak fasih tidaknya ya tetap kita mendengarkan yang lain, diulang-ulang terus 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 50 satu mendengarkan berkali lipat. Waduh ya Allah, sebutkan ajrong kabira, itu ya keberkahan ya buat kita ya. Mudah-mudahan berharap itu keberkahan itu adalah dunia dan akhirat gitu kan. Enggak di dunia ya, di akhirat mah pasti gitu kan. Dan dunia pun orang-orang yang cuman kita harus ditingkatkan kualitasnya gitu kan. Kualitas bacaan Al-Qur'annya itulah sehingga mengandung nilai jual gitu kan. Tijaroh kan gitu kan. Jadi sehingga ya mungkin karena kita ya kita bersungguh-sungguh ingin bacaan Quran lebih baik agar tijarotnya gitu kan. Tijarohnya itu kan jual belinya lah jelas gitu kan. Harga jualnya kan jelas gitu kan. Jelas kan. 1 huruf 10 kan wal hasanatu gitu kan. Dengan fasih gitu kan.
gitu kan. Itu yang kita harus berjuang, berusaha ingin berkomunikasi dengan Allah ya lewat baca Al-Quran, ingin yang lebih baik gitu kan, ingin yang lebih baik gitu. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kita lagi dulu di ayat yang ke-1 ya sampai ke-11 biar terus berulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ya. Yang perlu diperhatikan didengung di ayat yang ke-11 saja ya. Yang lain mah ya tidak ada dengung. Yang Al-Qaisum di ayat yang ke-11 Inna rabbahum. Nah itu ya yang harus didengungkan karena in guna musyaddada, juga Al-Qaisum rongga hidung, dan rabbahum mim bertemu sama ba ya, mim sukun bertemu sama ba, hanya mim bersukun sama ba yang harus ditahan karena masuk kepada hukum ikhfa syafawi, karena pertemuan dua huruf antara mim dan ba itu huruf sama-sama huruf asyafatani, huruf dua bibir, sehingga ya di situ harus ada tahanan dengan berdengung, sehingga bacaan kita harus betul diperhatikan. Oke, di ayat yang ke-9 ya. Itu. Terus juga di ayat yang ke-10-nya ada wahus ya. Wahus ya, bukan wahusi ya. Si ya, si
Jadi sifat sodnya bukan sifat meringis, tapi ada huruf al istilahnya si. Jadi seperti mau monyong tapi bukan monyong sebenarnya ya. Si, nah, ya. Wa hussila ma fis su bukan su ya. Bedakan ya antara sin dengan so. Nah, itu kan. Gitu. Secara mahraj sama kan? So, sa, zai. Nah, kan 3 ya huruf mahrajnya. Tapi sifat beda gitu kan. Mahrajnya sama antara so dengan sa ya. Tapi sifat yang berbeda gitu kan. Hadisa ma ya sifatnya juga al-infitah gitu kan. Terbuka. Kalau sod itu sifatnya al-istilah naik gitu kan. Naik so ya, ujung lidahnya di giginya naik ke atas. So juga huruf al-itbaq lengket itu. So wa hussi nah itu fisud ya itu kan. Ya, ketikan yang panjang, yang pendeknya kalau enggak diputuskan saja ya. Harokat fathah tanpa alif putuskan saja tanpa ditahan. Harokat doma ada waw dan iya kasroh. Ya, itu sebagai tip ya. Oke, dari mana? Dari Pak Taufik? Nah, dari Pak Taufik nih Mas? Ya siap lah. Dari Pak Taufik. Oke, mantap. Lanjut. Fis. Oke. Ayat 11-nya dicoba diperhatikan kembali. Ada yang ya. Coba ketinggalan mungkin. Yang 11. Oke, cukup. Oke. Lanjut. Oke. Oke, lanjut.
rabbahum bihim yaumaidin lakhabir. Oke. Lanjut. Afala ya'lamu idza mu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Oke ya, alhamdulillah ya. Untuk evaluasi ya, saya juga akan mencoba kembali untuk tidak menekankan ya per orang, biar tidak ada kecemburuan sosial gitu kan. Gitu ya. Jadi ya ini kan sampaikan saja gitu kan. Jadi kalau ada kesalahan tidak langsung dikoreksi ya, siapapun, biar tidak ada kecemburuan sosial gitu kan. Gitu. Biarkanlah saja ya. Gitu kan gitu. Kayak bisa saya diprotes, enggak lah gitu bisa ada yang protes gitu kan. Jadi gitu kan. Lupa gitu kan. Gitu. Ya. Gitu kan ya, jadi biarkan saja gitu kan, nanti mengalir ya, mungkin ya lama-lama insya Allah gitu. Jadi dibahas tetap secara umum saja lah. Ini salah, enggak lah. Baik salah, mas, ya, enggak lah. Ya gitu, betul kan, siap ya? Siap. Gitu ya, jadi ya untuk itu mah baik kan, ya dibahas secara umum aja lah gitu kan. Biar nanti ada fair gitu, takutnya aduh saya yang dikoreksi wae ngolah. Ya kan, ini oh itu mah dikoreksi Pak Topik mah, dan yang Pak Topik yang bagus gitu kan. Itu kan. Gitu kan. Ya, itu kan. Gitu kan. Ya kan orang tuh ada yang nerima, ada yang tidak. Nah, gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Khawatir lah gitu kan, gitu kan. Tapi nanti dibahas secara umum saja biar nah gitu kan. Pertama ya yang perlu dievaluasi ya mendengar masih yang pendek dipanjangkan. Nah itu yang perlu ya. Jadi ucapan bibir itu ya untuk bahasa Arab tuh a gitu kan. Beda gitu kan. Jadi nggak bisa ucapan sama gitu kan. Karena bedanya Al-Quran itu ada mufrad, ada musanna itu. Ada panjang beda arti gitu kan. Jadi ya lebih baik putus gitu kan. Seperti afala ya'lamu. Mu kan dibaca pendek. Mu nggak boleh dibaca nggak boleh. Karena depannya tidak ada wawu gitu kan. Tidak ada wawu gitu kan. Gitu. Kalau tidak ada wawu artinya mu itu satu huruf kan, dia mu aja gitu kan ya, nggak ada pemanjang gitu, nggak ada huruf yang membantu yaitu wawu doma ya. Bagaimana caranya? Putuskan saja gitu kan. Afala ya lamu gitu aja, mu aja, satu mu aja, jangan mu udah dua tuh, sementara mana yang membantunya mu gitu kan tuh gitu kan. Jadi kadang ya kan ya jelas rubah gitu kan. Kafuro, kapuro, orang kafir sama zat air. Itu kan jauh berbeda gitu. Ya ini sebagai contoh aja. Jadi putuskan saja kalau itu memang pendek dengan mu, putus aja. Afala ya'lamu. Lama pendek tapi mu-nya panjang, tidak ada waw, lamu. Mikir lagi, idzabu si roma fil kubur, biar bacanya terbata-bata tapi tepat untuk mengucapkan panjang pendeknya, karena itu fatal kan? Fatal ya, sehingga akan berubah makna
sehingga lam jalali, kesalahan besar, ya, bukan lam khofi. Nah, jadi itu tik daripada panjang pendeknya, karena domah harus ada wau seperti kubu. Nah, itu panjang. Fi sudu, nah itu kan domah wau baru dibaca panjang. Afala, lahnya jelas ada alif. Ida itu kan fathah sama alif, itu yang disebut mado bi'i gitu kan. Tuh lam yang harokatnya la khobi, nah itu kan yang ya sama kasroh, itu pasangannya. Itu. Yang kedua adalah penemuan di tasdid. Ya, tasdid itu menangkap gitu kan, harus tangkap gitu kan, jangan apa tewak gitu kan, gitu kan. Jadi yang ada tasdid fil, nah itu kan mafil wa hus, nah, fis, nah, yauma idil, tadi ada pertemuannya di yauma idil. Nah, tarik aja si lam ditangkap sama zi, yauma idil, nah itu kan idil, ya, dengan digigit, nah itu yang harus ditangkap tasdid. Ya, tasdid itu dari syiddah, ya, tekanan, langsung tekan, tek, ambil, lepas, dengan lepas dia dibacakan kembali, kan dia bukan sukun, bukan pemain, tapi dia hanya ditangkap, dilepaskan lagi dengan huruf yang sesuainya. Jadi tentang tasdid gitu kan, dengan tasdid gitu kan. Untuk panjang, ya, jadi harus hati-hati, ya, untuk tasdid tangkap, ya. Untuk gunah tadi apa yang disampaikan sudah cukup bagus, ya. Itu tinggal selalu istiqomah dan selalu dijaga, ya. Di mana nun bertasdid, nah, tahan gunah, dan mim bertemu sama ba itu jarang, ya. Jarang, setiap kalimat pun, setiap halaman pun belum tentu ada, ya. Jadi kalau yang jarang teh kadang-kadang teh lupa gitu kan. Mim bertemu sama ba, mim bertemu sama mim, itu yang berdengung. Mim bertemu dengan huruf hijaiyah 26, sisanya itu jelas izhar safawi, ya itu. Jadi di mim bati hanya 2 huruf, mim pertemuan sama mim dan mim bertemu sama ba, itu yang tahan, yang berdengung. Itu yang sisanya tidak. Itu kalau mim mati. Lain dengan nun mati atau tanwin yang dihukum yang terbagi 4 kan, ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya, itu yang dengungnya 20 dari 28. Yang tidak 8, ya terbalik jauh. Nah, yang tidak mana ya izhar, nun mati dan sukun bertemu sama hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha dan lam sama ro. Nah itu yang idgham bila gunahnya. Yang lainnya berdengung, itu kan, itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Nun mati banyak yang berdengung, al khaisumnya banyak, rongga hidungnya banyak. Untuk di mim sedikit, ya, jarang-jarang lagi kalau mim mati mah. Itu yang perlu diperhatikan, ya, di apa hukum, ya. Jadi tuh, ya, mudah-mudahan, ya, lalu pengucapan mahroj yang terus itu kan, sehingga harapan kita, ya, untuk hukum tentang apa nun bersukun sama mim bersukun mah sebetulnya mah itu mah tidak patah gitu kan, dan khofi lah namanya. Jadi kesalahan yang ringan gitu kan, tapi lebih alangkah baiknya untuk disempurnakan, karena itu masuk makhraj huruf bagian yang ke-5, itu al khoisum gitu kan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang al jauf, ya, artinya huruf vokal, ya, a, i, u. Jadi harus jelas, ya, itu kan. Jadi semua diarahkan oleh al jauf, baik a
atau I atau U ya. Al-haqqu juga mengandung kan, atau huruf kho ya memang ada kho-nya tapi juga ada al-jaubnya itu A-nya atau O apa ada A gitu. Itu yang perlu I-nya juga harus betul ya. I ya I gitu kan. Itu semua huruf pasti mengacu ke al-jaub ya, karena kan pasti mengandung A I U gitu kan. Da O mah eta mah nya lain lagi gitu kan, itu mah ya. Istilah hanya huruf-huruf yang 8 ya, 7 gitu. Kho, ro, po, do, so, itu kan. Ya itu sebagai tip pengucapan. Alhamdulillah ya sudah sampai kepada Isya. Kita mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, sehat kita, keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.